Mengapa buku ini penting teman-teman sekalian? Karena seperti yang dikatakan oleh penulisnya bahwa keputusan untuk menjadi diri kita apa adanya itu adalah keputusan yang kita ambil setiap hari sepanjang hidup kita. Jadi ini bukan persoalan sekali kita putuskan untuk menjadi diri kita dan sepanjang hidup kita akan terus-menerus menjadi diri kita yang asli. Ternyata tidak. Ini adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Boleh jadi di rumah kita otentik, bersama orang-orang yang kita cintai, kita menampilkan diri kita yang sesungguhnya, tapi begitu kita di jalan, begitu kita di kantor, begitu kita di sekolah, di tempat kerja, di kampus dan sebagainya, kita menjadi tidak otentik kembali gitu kan. Inilah yang beliau maksud bahwa kita harus menjalani hidup kita ini dengan sepenuh hati, dengan menunjukkan diri kita apa adanya, menjadi diri kita apa adanya. Dan beliau menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus kita munculkan di dalam diri kita untuk bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Halo Book Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku. Bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan juga channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan kembali mereview sebuah buku dengan judul The Gift of Imperfection, karya Brené Brown. Teman-teman sekalian, buku ini adalah buku terlaris menurut New York Times, dan memang buku ini banyak dibicarakan di beberapa forum-forum internasional oleh penulisnya langsung, karena memang buku ini sedikit berbeda dan merupakan hasil riset yang sangat panjang dari seorang Profesor Brené Brown. Teman-teman sekalian, sebelum saya memulai mereview beberapa poin-poin penting dari buku ini, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini dan membagikan kepada teman-teman Anda jika Anda merasa channel ini memberikan manfaat. Nah, teman-teman sekalian, jadi The Gift of Imperfection. Jadi sesungguhnya menurut Brené Brown, ketidaksempurnaan itu adalah sebuah karunia sesungguhnya, dan karena itu banyak di antara kita yang menghindari disebut tidak sempurna. Maka itulah sebabnya Brené Brown menulis buku ini untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana kita bisa hidup di tengah ketidaksempurnaan kita. Nah, teman-teman sekalian, Profesor Brené Brown sendiri adalah seorang peneliti yang memang meneliti khusus masalah rasa malu. Dan di dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa mengapa beliau ingin fokus kepada faktor rasa malu ini, karena sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya how to, cara menuju kesuksesan, kekayaan, keberlimpahan, dan kebahagiaan itu sudah sangat banyak. Tetapi menurut Brené Brown, meskipun banyak orang yang sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencapai itu semua, banyak juga yang akhirnya tidak pernah sampai ke sana karena memiliki jangkar yang sangat kuat yang menahannya sehingga dia tidak pernah memutuskan untuk melakukan apa yang diketahui itu. Dan salah satu jangkar yang sangat kuat itu, teman-teman sekalian, adalah rasa malu. Terlalu banyak hal di dalam hidup kita yang karena jangkar rasa malu ini yang menghalangi kita sehingga kita tidak berhasil mencapai versi diri kita yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar tentang latar belakang dari buku ini. Saya ingin langsung masuk ke beberapa bagian dari isinya. Teman-teman sekalian, pada dasarnya Brené Brown ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita hidup di dunia yang mendewakan kesempurnaan. Karena itu sebagian besar kita terobsesi untuk hidup sempurna, yang kita lihat dari tontonan kita atau yang kita lihat dari kultur masyarakat kita yang sebagian besar tidak bisa mentolerir atau tidak bisa menerima ketidaksempurnaan. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang hidup dengan topeng dalam waktu yang lama. Jadi kita menampilkan keluar bukanlah diri kita yang sesungguhnya, tetapi diri kita yang sudah kita permak sedemikian rupa, kita siasati supaya kita tampak lebih sempurna atau supaya kita tidak terlihat kekurangan-kekurangan kita. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa faktor yang membuat kita cenderung tidak bisa hidup sebagai diri kita apa adanya. Yang pertama adalah karena kita terlalu aware dengan pendapat orang lain tentang diri kita. Dan teman-teman sekalian, coba kita bayangkan ketika kita memutuskan misalnya untuk melakukan sesuatu, mengenakan pakaian atau menggunakan aksesoris, jam tangan, handphone, dan sebagainya, kita cenderung untuk memaksakan diri di luar kemampuan kita atau di luar dari selera kita yang sesungguhnya,
Karena kita terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Kita takut disebut sebagai orang yang memiliki kekurangan, disebut sebagai orang yang tidak gaul, disebut sebagai orang yang tidak sukses misalnya, dan itulah yang membuat kita untuk hidup tidak dengan diri kita yang sesungguhnya. Dan ada juga dalam teori sosial yang disebut sebagai social comparison atau perbandingan sosial, di mana secara umum manusia itu suka membandingkan diri dengan lingkungannya, sehingga kita cenderung untuk terpengaruh oleh lingkungan kita. Jadi kita memaksakan diri untuk keluar dari diri kita yang sesungguhnya, keadaan kita yang sesungguhnya, karena lingkungan kita menganggap itu sebagai sebuah kekurangan. Kita berusaha untuk tampil bergaya karena tampil sederhana itu misalnya bagi lingkungan kita dianggap sebagai satu kekurangan. Dan itulah yang terjadi pada kehidupan banyak orang. Kita memaksakan diri kita untuk menjadi versi orang lain atau versi lingkungan kita, versi terbaik dari lingkungan kita, dan tidak menjadi diri kita apa adanya karena social comparison ini. Kita membandingkan dengan diri kita dengan lingkungan. Apalagi ditambah dengan kita hidup di era sosial media, teman-teman sekalian. Anda bisa melihat bahwa hampir semua orang memposting dirinya atau aktivitasnya di media sosial. Kadang-kadang, dan menurut saya ini juga yang jauh lebih besar, bukan dirinya yang sesungguhnya gitu. Jadi kita suka memposting sesuatu yang palsu, bukan diri kita apa adanya, karena kita ingin terlihat sempurna. Dan bagi kita juga yang mengkonsumsi seluruh sosial media itu, akhirnya kita juga terpengaruh dan kemudian mendefinisikan kesempurnaan yang menjadi tujuan kita itu karena orang lain di sekitar kita juga hidup sempurna. Nah, teman-teman sekalian, dan penyebab dari mengapa kita menjadi takut menjadi diri sendiri dan cenderung menjadi orang lain adalah karena rasa malu. Nah, di dalam buku ini Brené Brown banyak menjelaskan tentang akar rasa malu itu gitu, dan juga bagaimana kita mensiasatinya. Nah, paling tidak kata Brené Brown, ketika rasa malu itu terjadi pada diri kita atau kita takut untuk menampilkan diri kita apa adanya, ada beberapa sifat yang akan muncul. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, kita takut. Kita takut untuk tidak disebut sukses, kita takut untuk tidak dicintai, kita takut untuk tidak disukai, dan berbagai macam ketakutan itu sebabnya kita menyembunyikan diri kita yang asli, dan kita menggunakan topeng dalam hidup kita karena kita takut orang mengetahui ketidaksempurnaan kita. Yang kedua adalah ketika kita memiliki rasa malu, kita juga akan cenderung menyalahkan. Termasuk yang paling banyak kita salahkan adalah menyalahkan diri kita, menyalahkan masa lalu kita, menyalahkan orang lain di sekitar kita, dan semua orang yang berkontribusi terhadap ketidaksempurnaan kita itu. Dan yang ketiga adalah kita akan bermasalah dari sisi hubungan, karena seringkali ketika kita menghadapi situasi yang mengekspos kekurangan kita, maka kita mungkin akan menarik diri sehingga kita memutus hubungan dengan orang lain, ataupun justru melawannya dengan cara menunjukkan diri kita yang palsu. Jadi kita menutupi kelemahan kita hanya karena kita ingin menampilkan bahwa kita ini sempurna, dan ini akan berefek pada hubungan kita dengan orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Brené Brown juga menjelaskan bahwa rasa malu itu biasanya kita respon dengan 3 cara. Yang pertama, ada orang yang menjauh, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita freeze, kita tidak melakukan sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu yang bisa membuat kita malu. Misalnya, kita berada di dalam sebuah seminar atau di kelas dan kita diberikan kesempatan untuk bertanya, tetapi kita tidak bertanya, padahal mungkin kita sangat ingin mengetahui tentang jawaban dari sesuatu yang mungkin sudah sangat ingin kita tanyakan, tetapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita malu. Kita malu ketika apa yang kita tanyakan itu nanti justru mengekspos ketidaktahuan kita dan kita terlihat bodoh. Dan karena itulah banyak orang, teman-teman sekalian, saya juga sering mempraktekannya, ketika saya memberikan kesempatan secara sukarela kepada orang untuk bertanya atau menjawab, biasanya orang enggan karena mereka malu, mereka takut, mereka rentan, merasa rentan, orang akan beranggapan bahwa dia itu memiliki kelemahan, dia itu bodoh, dan sebagainya. Nah, respon orang yang kedua biasanya adalah mendekat, dan inilah yang banyak dibahas dalam buku ini, yaitu bagaimana orang menerima ketidaksempurnaannya dan kemudian menjalaninya. Dan yang ketiga, ada juga orang yang justru melawan, yaitu mengganti atau menggunakan versi dirinya yang palsu untuk bisa menutupi rasa malunya. Jadi cukup banyak orang juga yang hidup dengan kepalsuan. Nah, teman-teman sekalian, secara sederhana Brené Brown di dalam buku ini ingin menjelaskan bahwa hidup dengan kepalsuan seperti itu sungguh melelahkan. Karena itulah beliau mengusulkan untuk seseorang atau semua orang untuk hidup
menjalani hidup sepenuh hati. Dan inilah inti dari buku ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini apa adanya, sebagaimana diri kita yang sesungguhnya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hidup sepenuh hati. Dan mengapa buku ini penting teman-teman sekalian? Karena seperti yang dikatakan oleh penulisnya, bahwa keputusan untuk menjadi diri kita apa adanya itu adalah keputusan yang kita ambil setiap hari sepanjang hidup kita. Jadi ini bukan persoalan sekali kita putuskan untuk menjadi diri kita dan sepanjang hidup kita akan terus-menerus menjadi diri kita yang asli. Ternyata tidak. Ini adalah keputusan yang kita ambil setiap hari. Boleh jadi di rumah kita otentik, bersama orang-orang yang kita cintai, kita menampilkan diri kita yang sesungguhnya, tapi begitu kita di jalan, begitu kita di kantor, begitu kita di sekolah, di tempat kerja, di kampus dan sebagainya, kita menjadi tidak otentik kembali, gitu kan. Inilah yang beliau maksud, bahwa kita harus menjalani hidup kita ini dengan sepenuh hati, dengan menunjukkan diri kita apa adanya, menjadi diri kita apa adanya. Dan beliau menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus kita munculkan di dalam diri kita untuk bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian. Kenapa keberanian atau courage? Karena menjadi versi diri kita yang penuh dengan kekurangan itu akan membuat kita takut pada dasarnya, gitu. Kita takut untuk tidak dicintai, kita takut tidak populer, kita takut untuk dijauhi, dan terutama karena kita takut harga diri kita akan jatuh, gitu kan. Nah, karena itu, ini memang sebuah keputusan yang harus berani. Tetapi kata Brene Brown, begitu Anda memutuskan untuk menjadi diri Anda apa adanya, hidup Anda akan jauh lebih tenang daripada Anda hidup di dalam lingkaran kepalsuan. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah compassion atau belas kasih. Nah, menurut Brene Brown, banyak orang yang kemudian tidak siap untuk menjadi dirinya apa adanya karena dia tidak bisa memberikan belas kasih kepada dirinya dan orang lain. Belas kasih kepada diri itu artinya kita mengakui bahwa memang kita ini penuh dengan kekurangan, dan semua orang juga memiliki kekurangan. Karena itu kita perlu berbelas kasih terhadap diri kita, memaafkan kesalahan kita, meskipun kita perlu berjanji misalnya ketika kita melakukan kesalahan ya kita tidak akan mengulanginya. Tapi fakta bahwa semua orang pernah salah itu adalah sebuah fakta, dan karena itu kita perlu meninggalkan sebuah sikap di mana ketika kita mengalami atau melakukan satu kesalahan karena ketidaksempurnaan kita, tiba-tiba kita menghakimi diri kita seumur hidup kita. Itu yang tidak diinginkan oleh Brene Brown, teman-teman sekalian. Nah, sama juga dalam beberapa kasus, misalnya kita berkendara dan kemudian kita melihat ada orang yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seorang ibu-ibu yang baru belajar membawa kendaraan misalnya, tiba-tiba dia menggunakan lampu sen yang berbeda dengan arah beloknya misalnya, dan tiba-tiba kita menegurnya dengan amarah, seolah-olah kita tidak pernah mengalami itu, atau seolah-olah kita juga tidak pernah menjadi orang yang baru memulai belajar membawa kendaraan misalnya, gitu kan. Contoh-contoh seperti itulah teman-teman sekalian yang perlu kita hadirkan di dalam hidup kita, kata Brene Brown, sehingga kita bisa menjadi diri kita yang original. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun connection atau keterhubungan. Jadi banyak orang yang ketika memutuskan untuk menjadi dirinya apa adanya, justru memutuskan hubungan dengan orang lain. Jadi dia justru tenggelam kepada respon menjauh. Justru menurut Brene Brown, kita tetap harus terkoneksi. Saya membayangkan mengapa ketika kita mengalami sebuah situasi di mana kelemahan kita terekspos atau kita melakukan sebuah kesalahan, yang pertama sekali untuk kita ajak berkomunikasi adalah orang-orang yang mencintai kita, misalnya orang tua atau saudara-saudara kita. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang memahami kita di kesempurnaan kita. Mereka melihat kita tumbuh, dan itu sebabnya kita lebih percaya untuk mengkomunikasikan ketidaksempurnaan kita kepada mereka. Dan Anda tahu bahwa justru sebuah ketidaksempurnaan atau sebuah situasi memalukan yang kita komunikasikan ke orang-orang yang kita cintai, itu lebih solutif bagi kita dan semakin menguatkan kita daripada kalau kita tidak membangun koneksi dengan orang lain. Jadi teman-teman sekalian, justru bagi Brene Brown, untuk menutupi ketidaksempurnaan, rasa malu kita karena ketidaksempurnaan itu dan menjadi diri kita apa adanya, justru perlu kita komunikasikan kepada orang-orang yang kita percaya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam buku ini kemudian Brene Brown menjelaskan ada 10 pilar, ada 10 tonggak yang harus kita lakukan dan sekaligus yang harus kita lepaskan agar kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Yang pertama adalah